Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana sehat walafiat. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Tentunya hari ini kalian semua semoga dalam keadaan baik-baik saja, tak kurang suatu apapun. Meskipun hari-hari ini kita tidak bisa menuntut ilmu secara langsung di sekolah, tetapi itu bukan halangan bagi kita untuk terus belajar. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi lanjutan matematika semester 2. Nah, sebelum kita menyampaikan materi, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dalam suasana antisipasi adanya virus corona yang sedang menjangkit di negara kita ini. Semoga kita semua, anak-anak beserta keluarga, bapak dan ibu guru semuanya diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Baik, secara singkat saja ya, nanti ini akan saya buat dua bagian. Nanti untuk matematika semester 2 ini materinya adalah pengumpulan dan penyajian data. Nah, di situ nanti ada bagian 1, nanti banyak pengertian-pengertian saja dan contoh. Baru nanti bagian kedua itu adalah bagaimana cara pengumpulan dan penyajian data. Nah, agar video pembelajaran tidak terlalu panjang, maka nanti akan saya buat jadi 2. Baiklah, sudah siap semuanya ya. Jadi anak-anak bisa sambil melihat di buku LKS yang kelas 5 itu, meskipun secara bahasa tidak sama, tetapi intinya sama. Nanti kita bisa gunakan untuk latihan yang ada di buku itu kalau materinya sudah selesai dan anak-anak bisa memahami. Dan setelah video ini saya share, nanti anak-anak bisa mengajukan pertanyaan di nomor WA saya nanti ya, di WA saya. Nanti akan saya bagikan kepada wali kelas supaya nanti kalau ada pertanyaan bisa terjawab. Baiklah ya, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kelas 5 semester 2 ini adalah materi yang terakhir, dimana materi pertama kemarin tentang bangun ruang, ada akar pangkat 3 yang kemarin anak sudah melaksanakan ujian tengah semester, dimana nanti nilai-nilai yang memang di bawah KKM akan saya remedi ya. Sudah saya rekap, nilai-nilai yang di bawah 60 nanti akan saya remedi. Nah, untuk materi ini pengumpulan dan penyajian data, tentunya di kelas 4 juga ada ya, secara dasar mungkin ya. Jadi ini yang lanjutan, dimana materi ini juga di kelas 6 juga ada berlanjut. Jadi nanti lanjutannya ada di kelas 6. Nah, baiklah ya. Jadi untuk pengumpulan penyajian data ini, jadi bagian pertama nanti hanya pengertian-pengertian gitu saja, supaya kita paham apa yang kita pelajari, istilah-istilah yang nanti muncul dalam pelajaran pengumpulan dan penyajian data ini. Nah, materi pokok yang akan kita bahas baik di bagian 1 maupun bagian 2. Nah, nanti yang pertama adalah pengertian data, kemudian jenis data, cara pengumpulan data, penyajian data. Nanti data disajikan dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram gambar, piktogram. Nah, ini apa saja? Nah, nanti akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Ini penyajian data. Nah, kemudian setelah menyajikan data, bagaimana data disajikan, nanti juga membaca atau menafsirkan data. Jadi data sudah ada, kalian nanti bisa menafsirkan atau membaca, memahami dari bentuk penyajian data, yaitu ada yang bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram gambar, atau istilahnya piktogram. Nah, ini materi-materi yang akan kita selesaikan.
di bagian awal ini. Jadi mungkin yang kita nanti sampai di sini saja, pengertian data, jenis data, cara pengumpulan data. Nah, nanti di bagian 2 yang 4 dan 5 ini akan saya jelaskan di bagian 2 biar nggak terlalu panjang. Kita lanjut ya. Pengertian data. Nah, situ ada 2 pendapat sebenarnya, tapi sama saja. Data adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau pendapat, gambaran, atau suatu keadaan. Ya, memang data itu istilahnya informasi ya. Kalau bahasa gampangnya itu informasi. Jadi kalau ada informasi itu hubungannya dengan data. Kalau kita memerlukan informasi pasti memerlukan data. Kita memerlukan informasi suatu tempat mesti tanya alamat, tanya daerah, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Itu namanya informasi. Nah, informasi yang didapat itu namanya data. Jadi kalau ini diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah, ya jelas ya, kalau kita menyelesaikan suatu masalah tidak punya data, ya tidak bisa. Namun anak-anak misalkan punya masalah tidak tahu umur temannya misalkan, kalau tidak tanya nggak tahu ya, makanya masalahnya tidak terselesaikan. Atau mendapat gambaran suatu keadaan, ada yang mendapat seperti ini. Nah, ini yang tadi saya katakan adalah data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Itu data. Tapi data tidak harus berupa angka atau lambang, nanti juga berupa selain angka ya, nanti di belakang ada. Jadi 2 pengertian data ini ya, biar tahulah. Jadi untuk data cara gampangnya adalah informasi atau keterangan. Nah, kenapa? Kita semuanya tidak lepas dari data. Anak-anak pasti data anak-anak itu penting. Misalkan sekarang data umur, tanggal lahir ya. Setiap kita pasti punya di keluarga kita mesti ada kartu keluarga ya. Meskipun bentuknya panjang tapi dinamakan kartu. Ya, ini aneh ya memang. Tapi itu hanya sebutan ya. Di situ jelas ada data-data mulai dari nomor induk, nomor KK, nomor induk kependudukan, ada tanggal lahir, tempat lahir, kemudian nama orang tua, nama ibu, pekerjaan, pendidikan. Itu jenis-jenis data yang ada di kartu keluarga itu ya. Kalau yang kecil namanya KTP itu juga perlu. Kalau nanti sudah memenuhi syarat usia, bisa memperoleh kartu tanda penduduk itu. Nah, di situ semuanya data ya. Kita tidak bisa lepas dari data, berbagai macam data. Setiap hari kita terasa menggunakan data itu. Nah, kita lanjut. Nah, cara mengumpulkan data itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, ada pengamatan langsung, istilahnya observasi, ada angket atau kuesioner, nanti wawancara. Nah, nanti apa pengertiannya di berikutnya kita lanjut ya. Jadi ini cara mengumpulkan data. Oh, jenis data ya, jenis data. Kita perlu tahu jenisnya data itu. Nah, yang pertama data kualitatif adalah data yang tidak berupa bilangan. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa data itu nggak harus berupa angka, nggak harus berupa bilangan, tapi ini berupa tulisan. Nah, ada apa sih data kualitatif? Adalah data yang tidak berupa bilangan atau angka yang diperoleh dari pengamatan. Contohnya data tentang sikap ya. Jadi tidak bisa ditulis dengan angka, tidak bisa dinilai sikapnya baik, buruk ya, pendiam, ceria, suka marah, sabar ya, itu tentang sikap, nggak bisa diukur ya. Misalkan kalian akan mengukur ini marahnya tingkat 10, tingkat 2, tidak bisa ya. Jadi itu dari pengamatan, tidak bisa diukur dengan bentuk angka. Ciri-ciri suatu tempat atau benda. Ciri-ciri suatu tempat, misalkan anak-anak menggambarkan suatu tempat, tempatnya di sana sejuk,
bagus ya, banyak taman, banyak bunga ya, itu nggak bisa dituliskan dalam bentuk angka. Bagus, tempatnya panas ya, itu kata-kata ya. Baru nanti kalau panasnya berapa itu baru bisa diukur ya, pakai termometer. Golongan darah ya, golongan darah ini tidak ditulis dengan angka ya, golongan darahnya 1, 2, 3 tidak ya. Jadi ada A, B, O, B gitu ya. Pekerjaan orang tua, nah, tadi yang saya katakan di kartu keluarga itu memuat data-data pokok, yaitu ya, tingkat pendidikan. Nah yang ini biasanya ya, tambahan ini makanan kesukaan, hobi dan sebagainya. Masih banyak lagi data-data kualitatif yang di situ tidak menyebutkan angka. Berikutnya data kuantitatif, yang adalah data yang berupa bilangan atau angka berasal dari pengukuran. Nah kalau ini memang harus dengan cara pengukuran. Ini contoh ya, berat badan, tinggi badan, nilai ulangan, umur, ukuran sepatu ya, ukuran baju. Banyak sekali yang mungkin yang tidak saya catat di sini. Pengukuran ya ada ya, itu Pak memakai memakai alat ya, misalkan berat, ukuran hitung ya, dengan pengukuran dihitung misalkan jumlah ternak ya, kemudian jumlah siswa ya, bisa aja kan dihitung, pengukurannya dengan cara dihitung. Itu namanya hasil dari datanya itu mesti berupa angka. Nah ini namanya data kuantitatif. Kita lanjut. Nah, cara mengumpulkan data. Yang pertama, pengamatan langsung atau melihat langsung ya, mengamati, mengukur atau melihat objek langsung. Ini untuk cara mengumpulkan data. Kuesioner ya, yaitu adalah menggunakan lembar isian atau angket, lembar berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Nanti ada contoh ya di berikutnya, nanti kuesioner bentuknya bagaimana sih, nanti ada ya. Jadi ini dikasih kertas ya, mungkin anak-anak pernah ya dikasih kertas suruh menjawab ini ya apa tidak, kemudian ditanya, dikasih kertas suruh jawab ya. Itu namanya lembar kuesioner namanya ya. Jadi istilahnya pakai cara kuesioner. Nah, nanti setelah di situ saya silakan pertanyaan yang dijawab oleh responden atau orang yang dimintai data. Yang ketiga adalah wawancara, yaitu bertanya langsung pada responden. Saya kira jelas ya ini. Jadi ingin mengetahui data sesuatu, data tentang seseorang, misalkan umur ya, tempat tinggal di mana ya, ini bertanya langsung, namanya wawancara. Yang ketiga data sekunder, yaitu mengambil data yang telah dikumpulkan oleh orang lain, karena tak mungkin ada kendala untuk mendapatkan langsung. Misalkan ini mau mencari data tentang pengunjung perpustakaan ya, masa harus menjadi penjaga kan, tidak. Ini jadi langsung meminta kepada petugasnya, saya minta datanya untuk pengunjung perpustakaan atau museum lah, itu biasanya. Nah ini cara-cara untuk pengumpulan data. Nah ini sebagai istilah-istilah yang perlu anak-anak pahami supaya nggak asing dengan istilah-istilah yang ada di bab pengumpulan data ini. Nah sekarang tadi kita dalam penyajian pengumpulan data itu kan ada istilah tabel, diagram lingkaran ya, diagram batang, diagram gambar. Nah bentuknya bagaimana sih ini? Nah kita lihat ini. Yang pertama contoh tabel. Nah, seperti contoh tabel. Jadi asalnya data-data ini masih belum berupa tabel, ini ditulis biasa ya, misalkan kayak awal mengukur misalkan 44 ya, seperti anak-anak pernah diukur berat badannya itu biasanya diurutkan dari absen ya, ternyata yang pertama beratnya 44, yang kedua 40, berikutnya ketiga 40 lagi, keempat 43. Nah itu kalau ditulis
ini sebenarnya ada 60